Dan kemudian kita akan ke Ustaz Syafril. Nah, tadi sedikit di awal Dr. Farid bilang secara medis diperiksa tidak ada masalah, scan dan rumah sakit ini tidak ada masalah, atau hasil labor mengatakan tidak ada masalah, suhu normal, kemudian tekanan darah normal, gula normal, tetapi banyak yang merasakan dirinya sedang tidak sehat. Ketika konsultasi ke dokter, dokter mengatakan sehat. Sampai-sampai terkadang ada kasus di mana pasien menyalahkan dokter karena dokter mengatakan dirinya sehat, tetapi dia merasakan ada tidak beres pada dirinya. Untuk itu kita kepada Ustaz Syafril untuk menyampaikan materi seputar ruqyah. Kepada Ustaz, susah deh. Boleh pakai itu. Mari ke bawah ke atas nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersama-sama kita berikan tolong guru kita Ustaz Abdul Somad FCLA. Selanjutnya yang saya sampaikan ngobrol saya, kami menyebutnya Abah tertarik. Selanjutnya moderator yang sudah memandu acara ini dengan baik. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimahullah. Sudah lebih kurang 1 jam seminar kita ini berjalan, dan luar biasa penjelasan tentang dalil-dalil pengobatan Nabi yang dibawakan ke guru kita tadi, dan dirangkai dengan penjelasan pengobatan Nabi yang dilihat dari sisi ilmu kedokteran. Nampak-nampaknya ibu-ibu sebahagian besar sudah tidak sabar menunggu bertanya. Saya tengok dari tadi kertas berjalan, itu menandakan bahwa saya tidak baik berlama-lama beri penjelasan, khawatir nanti Bapak Ibu lupa pertanyaan tadi. Betul Bu? Jadi materi tentang ruqyah syar'iyyah akan lebih diperpendek, karena menurut hemat saya tentang ruqyah syar'iyyah boleh dikatakan mungkin seluruh kita yang hadir di masjid ini sudah memahami dari media-media sosial, baik di televisi, majalah, dan lain-lain. Hanya saja barangkali di pagi menjelang siang ini saya akan hanya menjelaskan poin-poin penting atau memberikan edukasi kepada kaum muslimin dan kaum muslimat agar tidak tertipu, agar tidak mudah dipengaruhi oleh para, dalam tanda kutip, ustaz, kiai, orang tua, orang pintar, misalnya namanya, yang dia mengatakan ini ruqyah, ini ruqyah. Pernyataan ini sering kita dengar bahwa di antara kaum muslimin menyebutkan saya sudah ruqyah. Terlepas ruqyahnya itu seperti yang diajarkan oleh Nabi atau bukan, itu membuat. Padahal
ruqyah syar'iyyah yang kita lakukan itu dituntut dalam sunnah Nabi. Saya nanti dalam bab ini, dalam surat ini tidak akan menjelaskan dalil lagi, karena sudah dijelaskan oleh guru kita sangat baik dan luar biasa, dan itu sudah cukup buat saya. Saya akan menjelaskan tentang hal-hal poin penting yang perlu kita ketahui bersama, supaya kaum muslimin cerdas, tidak ditipu lagi, dan tidak jatuh pada ruqyah-ruqyah yang menyesatkan dan merugikan kita, baik secara materi bahkan sampai kepada akidah. Ini pengalaman Bapak Ibu yang saya muliakan. Beberapa kali seorang pasien datang ke kita, setelah diruqyah, beliau bertanya, Ustaz, ini kira-kira apa ya biaya ruqyah hari ini? Saya bilang, kok naik Bu? Mohon maaf Ustaz, hari ini saya tidak banyak uang, bawa banyak. Kalau nanti biayanya banyak, boleh nggak kamu sebentar ke ATM? Ya boleh lah Bu. Emangnya menurutmu berapa? Saya pancing dia, menurutmu berapa kira-kira? Oh saya pernah ruqyah Ustaz, ruqyah 2 bulan yang lalu. Jadi Ustaz itu bilang biayanya 1.500.000. Saya tanya lagi, itu orang berapa orang? 1.500.000, 3 orang. Sementara datang hari itu 4 orang dia datang. Anaknya 2, suami istri. Bayangan dia 2.500.000. 1.500.000. Itu ruqyah apaan? Dia baca ayat juga Ustaz. Jadi setelah ruqyah dia bilang, Bu, bayarannya 1.500.000 karena kasus ibu ini berat. Sehingga mau kasih itu, kalau tidak dihadapi mati semuanya. Mati. Jangan 1.500.000, 5 juta pun dibayar. Dia pernah mati. Masya Allah. Inilah penipuan secara materi kan, kita dirugikan karena simbol ruqyah tadi. Padahal yang dibuat seperti itu tidak sejalan dengan tuntunan Nabi. Maka mohon maaf sekali lagi kami, saya Dr. Farid dan juga Ustaz berkali, pengobatan Nabi ini sifatnya adalah menolong, bukan mencolok. Sifatnya tolong, memberikan manfaat kepada saudara kita yang butuh pertolongan dari kita. Oleh karena itu, hari ini saya jelaskan bahwa mulai hari ini kita tidak mau lagi tertipu, tidak mau lagi berhadapan dengan ustaz gadungan yang melakukan ruqyah tetapi melanggar syariat atau melanggar syariat Islam. Baru yang saya muliakan, kita lihat apa itu ruqyah. Ini mungkin saya jelaskan sejenak. Kalau ruqyah saja artinya bisa diartikan secara etimologi bacaan mantra, jampi-jampi atau doa-doa. Maka apabila ada MC membawakan acara dibilangnya ruqyah, kebetulan saya ada di sana, bilang tidak, bukan ruqyah. Kalau ruqyah saja sifat umum, setiap jampi, setiap bacaan-bacaan. Maka saya katakan bukan itu, namanya ruqyah syar'iyyah. Ruqyah, bukan ruqyah. Kalau ruqyahnya mimpi ya saudara. Ruqyah artinya mimpi. Ini qaf, ruqyah. Mantra jampi. Saya senang ada dengan Ustaz di samping saya, insyaallah. Jadi kalau ruqyah saja itu secara umum bacaan. Apakah bacaan itu benar atau salah? Belum tentu. Maka ada yang berikutnya, kalimat berikutnya ruqyah syar'iyyah. Maka dilihat sini. Oleh karena itu ruqyah itu ada yang dilarang. Ada yang dilarang. Namanya ruqyah syirkiyah atau ruqyah yang mengandung kesyirikan. Mantra bacaan yang menyebabkan kesyirikan seperti yang dilakukan oleh dukun, paranormal dan sebangsanya. Berikutnya, dan ruqyah ada yang dibolehkan. Ini juga
terbagi dua, ada ruqyah yang dilarang, ruqyah yang diharamkan, itu ada ruqyah yang dibolehkan, yaitu ruqyah syar'iyyah. Apa itu ruqyah syar'iyyah? Bacaan atau doa jambi-jambi yang terdiri dari ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa dari hadis yang sahih untuk memohon kepada Allah akan kesembuhan orang yang sakit. Saya tidak pada dari mana dan sudah jelas bahasa tadi, insyaallah kita akan saja. Ini kita lewatkan karena satu tema dalam pengobatan Nabi sebenarnya sama. Tidak akan jauh berbeda. Hanya satu yang dibawa bahwa dari Aisyah radhiyallahu anhu bercerita ketika Rasulullah SAW masuk rumahnya. Saat itu dia sedang mengobati atau meruqyah seorang wanita, maka beliau bersabda, obatilah dia dengan Al-Quran atau kitabillah dengan Al-Quran. Maka ada yang bertanya, banyak pertanyaan muncul. Ustaz, kira-kira apa sih ayatnya yang harus kami baca untuk meruqyah? Sesungguhnya pada umumnya Al-Quran itu adalah ruqyah. Itu dari pertama tadi. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa. Dan memang sebagian ulama atau kebanyakan ulama memberikan ayat-ayat tertentu yang lebih khususkan. Tapi pada dasar umumnya semua Al-Quran. Kan? Ini riwayat Al-Qiyah bahwa Rasulullah mendengarkan Jibril. Tetapi di sini perlu saya tambahkan, ini sejalan dengan Timbul Nabawi dengan Bukhari dan sebagainya. Dalam literatur yang kita baca, ketika Nabi diruqyah oleh malaikat Jibril, sebelum beliau diruqyah, beliau melakukan hijab Mekah. Baru beliau diruqyah, baru mendapatkan bersihnya. Makanya biasanya saya ketika melakukan terapi ruqyah pada orang gangguan jin, maka tetap saya sarankan untuk dipekam. Karena ternyata pengalaman kita, seseorang yang gangguan jin berat, apakah ada sihir atau jin yang marah dengan dia, atau pernah menuntut ilmu kebatinan yang masukkan dengan jin-jin bermacam jin, ketika dibongkar itu punya pengaruh yang positif atau dampaknya yang baik, sangat membantu terapi ruqyah syar'iyyah. Nabi diruqyah oleh malaikat Jibril, Nabi meruqyah cucunya ada satu persen. Ini mengulas sekali dengan pengertian pertama tadi, bahwa sesungguhnya Nabi pernah menyatakan ruqyah itu syirik. Hadis sahih diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud. Tetapi ruqyah yang masuk secara umum dikecualikan, khususkan yang bolehkan adalah ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan. Nah, ini perlu berkali. Apa bedanya ruqyah syar'iyyah dengan ruqyah syirkiyah? Ini banyak kegalauan dalam Islam. Asal sebut ruqyah, dia tidak tahu bedanya mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Di antara yang di sini perbedaan ruqyah yang boleh dan ruqyah yang dilarang, pertama adalah kalau ruqyah syar'iyyah memohon pertolongan kepada Allah dengan cara membaca bacaan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Sedangkan ruqyah yang dilarang atau ruqyah syirkiyah memohon bantuan kepada selain Allah atau memohon kepada Allah sekaligus memohon juga kepada yang lain, kombinasi. Bacaannya pun tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, walaupun kadang-kadang caranya mirip dengan ruqyah syar'iyyah. Seperti yang kata-kata itu
pelakunya telah bercampur aduk antara hak dengan yang batil. Sementara orang yang mencampur adukkan antara hak dan yang batil adalah pekerjaan disukai oleh syaitan. Kalau kita lihat realitanya, kenapa terjadinya kombinasi ini cukup beralas bahwa umat Islam hari ini kalau dihadapkan dengan pengobatan yang dikatakan dukun atau pengobatan yang menggunakan jampi-jampi yang bukan bahasa Arab, yang bukan Al-Quran, maka umat Islam no, tidak. Kata atuk saya katanya, kalau berobat ke dukun itu 40 hari sholat itu Nabi mengatakan, maka tak mau dia datang ke dukun menggunakan perkataan dukun kafir dengan Al-Quran. Dia tak mau. Orang datang ke dukun syirik, kamu tak mau. Si dukunnya lebih pintar lagi, kata dukun, aku dah dukun, aku ruqyah juga, tapi kamu kombinasi duanya. Makanya ada ruqyah, ketika ada ruqyah dia juga menggunakan ayam hitam, pakai juga jeruk purut dan sebagainya, kombinasi. Baca juga Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Baca lagi ayat. Di antara ayat itu dibaca lagi. Apa dibaca bentar? Dalam ayat apa mungkin. Maka pertanyaannya siapa nama ibu? Bapak siapa namanya? Sebutnya nama anak ibu kita. Siapa nama suami ibu? Siapa nama suami nama ayah suami ibu? Semua tanya. Mungkin sebutnya nama ayah mungkin. Oh memang gitu. Itu ya. Jadi kalau ruqyah yang di bawah yang merah ini adalah ruqyah yang terlarang. Lanjut. Ini. Saya banyak mendapatkan laporan-laporan atau pemberitaan kepada saya dari pasien dan bukan pasien yang mengatakan bahwa kami sudah ruqyah di tempat ini. Ramai pesertanya Ustaz. Satu malam tak kurang dari 100 orang. Masya Allah. Banyak yang sembuh. Itu gimana Ustaz? Ceritakan dengan saya. Gimana cara dia meruqyah? Terselip berapa cara yang situ melanggar agama. Saya bilang ini ruqyah yang bukan syar'iyah. Jadi Ustaz boleh datang lagi? Tidak boleh. Karena kesembuhan itu bukan pada Ustaz, bukan pada ruqyah. Kesembuhan ada pada Allah. Kok bisa sembuh orang yang kedukun Ustaz? Sembuh yang tidak Allah ridhoi, sembuh yang tidak Allah berkahi. Sama seorang mencari harta, orang yang rajin ibadah harusnya lebih banyak dapat harta. Orang tak pernah sholat, orang kafir dapat juga harta banyak, tapi tidak berkah, tidak boleh ridhoi. Dengan itu akan masuk neraka mereka selama-lamanya. Kalau kita datang ke dukun sembuh yang dukun itu awal kehancuran dalam kehidupan akhirat kita. Maka kita tidak datang ke dukun, kita datang kepada perantara yang Allah benarkan. Kenapa? Kita berharap sembuh kita itu mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan keburukan hidup kita di akhirat. Oke. Ada 5 ciri-ciri ruqyah yang syar'iyah. Pertama, bacaan-bacaannya diambil dari ayat Al-Quran dan hadis yang sahih. Kedua, dibaca dengan bahasa aslinya dan sesuai dengan kaidah bacaannya serta urutannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini bab kedua ini tajwid. Boleh nggak ruqyah tanpa mengikuti tajwid baca Quran? Boleh-boleh saja. Kalau mau membuat segitu, Allah Maha tahu. Kalau ruqyah diri sendiri. Tetapi hati-hati. Kalau ruqyah orang lain jangan. Saya dulu pernah melakukan ruqyah masal di tahun 2006 awal. Saya punya bapak Allah tahu itu, dan kami tergabung di bawah itu namanya PSI, bukan baru ruqyah center yang saja pamit. Adik ini baru belajar ikut ruqyah masal. Ketika ada satu orang yang lagi kesurupan, adik datang ke sana orang kepalanya ini, bapak dibacakan sama dia,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha. Stop. Kamu baca salah. Manya panjang, pendekkan. Ketika hari itu, kok jadi lebih pintar dari saya katanya. Bang, nggak bisa bang, saya tak berani lagi bang. Dikoreksinya bacaan saya. Ada yang salah di pikiran. Jadi ketika membaca Al-Quran kepada orang yang digangguan jin, terkadang jin yang dalam tubuh manusia itu mengerti ilmu tajwid. Mengerti tajwid. Dia maklum saja, mungkin dia khilaf. Jadi kalau kita baca sembarangan, dikoreksi sama dia. Apa katanya? Tak keluar aku, bacaan salah. Tak jadi mengaji dulu. Mak tak benar, dengan tak benar, terlalu disebut salah, dengan punya salah, tidak ada yang mentebat dan titik. Jangan diceramai ke remaja itu. Wah, anak rupiah belum, bacaannya salah. Jadi harus dengan tajwidnya, dengan faedahnya. Berikut, ini penting nih, yang kamera penting sekali. Ini sering berubah-ubah ini sama orang lain. Yang ketiga, dibaca dengan suara yang keras atau terdengar oleh pasien. Nanti yang dikatakan tadi sebagai keras, sebagai kecil. Dibalik ayat besar suara yang dibalik ayat, nah itu lagi. Jadi seluruh bacaan itu didengarkan oleh pasien atau keluarga pasien. Kecuali mamanya lagi terbantu, tidak lagi. Ya. Ada juga kan, Ustaz kami diruqyah Ustaz ini. Tanya, cara gimana? Dibacakan atau di dalam hatinya Ustaz? Bisakah? Dia baca dalam hatinya. Apa yang dia baca? Mana tahu kita? Orang baca di hatinya. Jangan-jangan dia baca yang lain. Sebilang harus dengarkan. Harus didengarkan. Jelas. Berikutnya yang keempat. Lakukan masih yang ketiga. Dia membacakan suaranya terdengar dan tidak meyakini bahwa bacaan itu yang menyembuhkan. Bacaan itu hanya wasilah. Di Al-Quran yang kita bacakan tidak akan bisa menyembuhkan tanpa izin Allah. Tidak punya pengaruh kalau tidak Allah izinkan. Kenapa? Ada tak hari ini orang Islam dia ruqyah, sakit kepala sakit, kenapa ruqyah? Kemana Pak? Masih enak, apa ruqyah? Apa sakit? Kepala sakit-sakit. Lusa datang lagi, apa sakit Pak? Aduh, agak mahal sedikit kamu Pak yang sakit ini. Sudah lagi, apa sakit Pak? Telinga saya agak mendengung-dengung Ustaz. Saya bilang ini orang ngapain? Yang menyembuhkan Allah, jangan bukan Al-Quran. Tak boleh bergantung dengan Al-Quran, apalagi dengan Ustaznya. Yang sebenarnya koleksi. Bilang, saya bukan tidak mau Bapak Ibu datang ke tempat saya. Tetapi ini salah. Jangan jadikan Ustaz sama Ruqyah sebagai tempat bergantung. Sedikit ruqyah. Berdoa kepada Allah sebenarnya. Usaha yang baik. Kalau tak mampu datang ke sini. Kalau begini ceritanya, ruqyah menjadi tempat bergantung kan Allah lagi. Padahal tempatnya Allah. Jadi meyakini bahwa hanya Allah yang bukan ruqyah dan perkara yang Allah bolehkan. Yang keempat, tidak menggunakan media atau sarana yang sarana itu akan mendatangkan jin dan syaitan. Tidak menggunakan media sarana yang akan mendatangkan syaitan dan menolak datangnya malaikat dan pertolongan Allah. Dia menggunakan Al-Quran, dia menggunakan hadis, dibaca dengan suara yang kuat, tetapi dia memakai jeruk. Orang sakit perut bu, dikasih jeruk, apa hubungannya? Tak ada hubungan. Orang sakit kepala Pak, dikasih apa yang dikasih? Telur ayam. Apa yang dapat ngador? Telur ayam sebelum sakit kepala. Kemasuk akal. Ini media mendatangkan syaitan. Maka ini dalam pengobatan ruqyah syariah tidak dibenarkan menggunakan media yang tidak disebut ke dalam pengobatan Islam. Tapi kalau medianya bukan minum daun bidara, minum habat syauda, minum daun teh dan sebagainya, itu dibolehkan. Karena ada sebab akibatnya, disebutkan contohnya. Bukan mengundang jin, tapi mengundang kesembuhan. Yang kelima, orang yang meruqyah dan yang diruqyah. Ada perlu nih. Orang yang diruqyah dan yang meruqyah terbebas dari perbuatan maksiat. Yang
Ustaz, ada berapa kasus yang kita jumpai? Pak katanya, Ustaz, saya sudah sembuh Ustaz, alhamdulillah. Kemarin ruqyah juga Ustaz. Ini bawa saudara ke tempat saya, dia sudah sembuh, tapi bawa saudara ke tempat saya. Oh, dia sembuh, di mana ibu ruqyah kemarin? Saya ruqyah di situ Ustaz. Caranya gimana? Syariah atau tidak ruqyahnya? Oh, syariah kan Ustaz. Contoh gimana caranya? Pertama dibacakan ayat sedikit aja Ustaz, sedikit aja. Setelah itu dimandikan Ustaz. Dimandikan sedang. Iya, suami ibu ada. Terus dimandikan, berarti ibu dimandikan tutup aurat dong. Disaksikan oleh suami ibu juga. Oh, iya Ustaz, ya betul. Oh. Yang tutup itu Ustaz ini ke bawah Ustaz. Jadi perempuan ini ke bawah tutup, ini ke atas buka. Saya bilang, tak pula nih Ustaz. Jadi Ustaznya dia boleh nengok wajah ibu rambut nampak, dia boleh. Ada rukhsah untuk dia karena dia ulama besar. Atau dia pengobatnya hebat, dia boleh menengok wajah ibu, tak berdosa dia. Jadi Ustaz, aurat bukan? Oh iya Ustaz, aurat Ustaz. Aduh, selama ini salah saya Ustaz. Saya pikir ruqyahnya benar. Nah, katanya salah kiranya. Katanya sama suaminya lagi, Pak, Bapak nengok istri Bapak dimandikan. Tak boleh nengok Ustaz. Bapak rela istri Bapak dimandikan ada dukun itu. Oh iya, Bapak pernah mandikan istri semenjak nikah? Belum pernah Ustaz. Mak, Bapak kejam banget ini orang. Istri Bapak yang Pak cintai sudah puluhan tahun nikah dia tak pernah dimandikan. Orang lain justru mandikan dia. Hanya gara-gara mencari kesembuhan. Ini salah sebenarnya. Ini bukan ruqyah syar'iyyah, ini salah. Kita tidak menyebut orang yang salah, mungkin Allah sudah memaafkan dia, Allah berikan dia ilmu, dia bertobat. Karena melihat wajah orang dengan melihat batasan bukan aurat itu hukumnya dosa. Coba bayangkan di saat dia berdosa minta kepada Allah. Jadi perhatikan, jangan sembarang asal ruqyah itu benar enggak. Nih contohnya. Terbuka rambutnya, nampak rambut hitam uban semua. Dia apa tuh? Kalau dah uban apa Ustaz? Yang gadis Ustaz. Umur 17 tahun. Terbuka rambutnya, hilang tas Ustaz tu dah beri kacau kan. Jadi itu salah. Jadi ruqyah yang benar itu proses pelaksanaannya tidak melanggar agama. Ada juga orang mau ruqyah jalan-jalan di sini dikalungkan, di lehernya ada kalungan benang-benang yang warnanya macam-macam, abu-abu, kuning, merah, putih, hijau, macam-macam pasang lehernya. Terus tanpa ada basa-basi langsung dibaca ayat. Itu tak benar. Maka sebagai ruqyah syariah punya SOP. Apa SOP-nya? Orang yang diruqyah itu harus menjelaskan dulu ruqyah dan luruskan akidahnya. Tidak boleh punya akidah yang salah. Tidak boleh memiliki sifat syirik kepada Allah. Dipasang jimat di leher, di pinggang, dalam dompet. Ini kan ayat Al-Quran Ustaz. Kenapa? Itu tetap menghalangi tawakal kita kepada Allah. Allah tidak butuh dari benda-benda itu untuk menyembuhkan bapak dan ibu. Allah itu asy-syifa, memiliki sifat menyembuhkan dan tidak dimiliki oleh siapapun di muka bumi kecuali Allah. Maka orang yang meruqyah terbebas dari kesyirikan dari maksiat. Tidak ada pasien yang terbuka auratnya, tidak ada ustaz yang meruqyah dari meraba-raba yang tak perlu diraba. Tidak perlu yang ustaz itu meruqyah menggunakan benda-benda yang mengundang nanti kesyirikan kepada Allah. Ini perlu kita ingat Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan. Ini singkat saja gejala umumnya. Gejala yang saya tulis dalam beberapa buku itu lebih dari 50 sampai 60 gejala gangguan jin. Di antaranya gangguan ibadah. Berapa orang pasien yang kita ruqyah? Apa keluhannya Bu? Setiap mau salat Ustaz, saya mau angin. Selesai wudu, mau angkat takbir, betul. Habis wudu lagi, tegak lagi, tuh lagi. Insyaallah, kasihan betul Bapak ini. Itu keluhannya. Alhamdulillah kita lakukan doa ruqyah syariah, Allah sembuhkan dia. Dia telepon, Ustaz, saya tadi yang gaya asar, sholat maghrib sama isya ada kentut lagi, aman Ustaz. Saya besok mau istri saya Ustaz sana. Apalagi istri Bapak kerja marah-marah Ustaz, ngamuk. Saya tanya, ngamuknya kapan Pak? Di awal bulan atau di akhir bulan? Sama aja Ustaz. Kalau begitu benar tuh Pak. Tapi kalau ngamuk di akhir bulan, saya khawatir sudah habisan stok. Ternyata marahnya awal dari akhir, tidak masalah ini sebenarnya. Jadi buang angin,
atau buang air besar, atau mengantuk aja. Asal mau salat ngantuk, asal mau membaca Al-Quran ngantuk. Jangan ada gangguan ini kalau sholat. Apalagi kalau lupa. Sallallahu Akbar. Tadi hilang dompetnya, tapi ketika sholat datanglah dompet itu. Setan datang ke dompetnya. Berikutnya, amal tertentu ada yang sakit tapi tidak tertangani oleh tenaga medis. Saya sampaikan pada dokter balik tadi, banyak kasus. Ya, bahwa ketika dokter memvonis bahwa sakitnya ini tidak bisa sembuhkan, kita Allah sembuhkan dengan cara profesional ya. Dan ini satu kasus yang saya anggap luar biasa. Ketika ada pasien satu itu kena kanker, dan menurut saya tidak ada hubungannya dengan ruqyah yang saya lakukan. Tetapi ketika saya katakan ya Allah, kami semuanya terdesak ya Allah, kami terdesak, dokter angkat tangan, tidak ada yang bisa membantunya kecuali Engkau ya Allah. Jadi karena air yang membacakan ya Allah sebagai penyembuhnya, Kau sembuhkanlah dia ya Allah, yang Kau tunjukkan kebesaran kalam ya Allah. Saya bacakan Al-Fatihah itu 30, kemudian diminum dan ditusukkan di bagian sakit yang begitu meraung. Dengan izin Allah hilang sakitnya, bisa dia tidur. Yang banyak Ustaz, ruqyah itu gangguan jin saja tak? Semua penyakit. Tapi reaksinya langsung nampak kalau orang gangguan jin. Berikutnya orang yang kena gangguan biasanya emosional tinggi, gampang marah, sedikit marah. Kalau ada bilang anak hitam ibunya jangan marah terus bu, cepat tubuhan ibu. Biar mau tubuhan begini ya. Berikutnya, selalu curiga dengan orang lain. Dia satu kantor, duduk dia nampak kawan itu ngobrol sama kawan yang lain. Padahal bukan bertiga, berempat juga mungkin di situ. Apa dalam hatinya? Pasti bilang saya, mentang-mentang saya orang miskin, dia punya penjabatan. Langsung datang sangka buruk, curiga. Saya jadi kalau ini melihat makhluk gaib, melihat jin atau apa sama bangsa yang gaib. Kita saja dalam mencucikan waktu. Berikutnya mimpi buruk, susah tidur, muncul was-was yang berlebihan. Saya pernah jumpa bu, ada seorang ibu untuk mandi saja sampai 5 jam, sampai kaki tangannya sudah pucat. Istrinya suaminya marah-marah. Apa lagi nih? Belum lagi bangun bersih lagi. Tadi tersentuh dinding tadi, nggak bisa mandi lagi. Masya Allah, was-wasnya luar biasa. Ada juga kelupaan, menjadi penakut, menjadi sangat benci terhadap orang yang terdekat. Ini biasanya kasus sihir. Ketika seorang suami yang mencintai istrinya, dia mendadak-dadak dia benci, atau istri benci sama suami. Yang selanjutnya suka maksiat yang berlebihan. Berikut sakit kepala terus menerus. Terakhir sering merasa panas pada anggota tubuh. Masih banyak lagi yang lain tidak disebutkan. Pada dasarnya seorang itu merasakan ada gangguan. Selesai. Insyaallah setelah ini kita akan ada tanya jawab. Sebelum tanya jawab saya maaf kalau penjelasan saya ada yang kurang dan lebih atau menyinggung perasaan ibu sekalian. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dan terima kepada Ustaz Syazul atas materi yang pada siang hari ini, di mana apa yang bisa kita dapat sampaikan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari ketiga narasumber kita atau pemateri kita. Ketika kita berbicara tentang pengawalan Allah Rasulullah, maka kita tak akan berlepas dari yang namanya tauhid, dan kemudian tidak lupa terlepas koneksi kita antara Allah, dan juga tidak terlepas yang namanya urusan akidah. Sekarang kita berada di sesi tanya jawab. Yang pertama, Ustaz, bagaimana hukumnya berobat kampung yang sering dilakukan oleh orang-orang seperti bedah ayam dan lainnya? Yang pernah saya dengar itu syirik, tapi sampai saat ini saya masih sulit meyakinkan orang tua saya bahwa itu pengobatan yang tidak boleh dilakukan. Namun sebelum dijawab oleh Ustaz Syafir sebagai pertanyaan ini dari Ustaz Somad nanti, kami sampaikan juga kepada Bapak atau Ibu juga untuk ini stand kesehatan di Purwodadi ada di Randa Masjid. Ya.
silakan ingin menjawab. Terima Terima kasih pertanyaannya, dan saya ucapkan jazakallah kepada Ibu ya. Pertanyaan bagus. Jadi selalu muncul pertanyaan ini dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang hatinya terpaut dengan mencari ridha Allah, orang-orang yang takut apabila dengan pengobatan yang dia lakukan atau keluarganya lakukan akan mendatangkan dosa bagi dia. Padahal kadang-kadang bukan dia yang melakukan, dia tak mau. Tapi ada orang-orang terdekat yang kita cintai yang melakukan itu. Ini contoh seorang tua kita datang ke orang yang berdaya. Bapak Ibu yang saya muliakan, nanti tentang dalil dulu Somad yang akan menjelaskan. Pada dasarnya pengobatan itu ada cara dua rumus pada para ulama untuk menilai boleh tidak bolehnya. Ini merangkum yang lainnya barangkali ya. Pertama, obat itu dibolehkan apabila mengandung rumus sebab akibat. Sebab akibat atau memiliki pengaruh, dan pengaruh itu teruji. Contoh, ibu sakit kepala dikasih obat bodrek, itu sebab akibat ada hubungan kan? Ada, karena bodrek itu memiliki efek oleh dokter membantu sakit kepala itu. Pada ini Allah menyebut, tapi sebab itu ada pengaruh. Ibu sakit luka di tangan, kemudian dikasih kunyit. Kunyitnya secepatnya mengeraskan, berarti dia punya efek yang nyambung kan? Nyambung, atau ada sebab akibat. Itu pertama. Sebab akibat, ada hubungan, nyambung dia, teruji oleh dokter, teruji oleh para pakarnya. Ini yang seringkali saja. Yang kedua, kalau sesuatu pengobatan itu tidak nyambung rasanya, harus memiliki contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus berdasarkan contoh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Contohnya ruqyah. Di mana cara menelaahnya? Di mana cara semuanya? Allah yang menentukan. Itu sudah sebutkan Nabi. Tugas kita sami'na wa ata'na. Kita imani, kita yakini, walaupun tidak ada contoh, walaupun tidak bisa diuji dengan secara ilmu medis dan sebagainya. Atau air Zam-Zam, atau air dibacakan doa. Kan susah kita meneliti bagaimana cara pola kerjanya. Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan, seperti Allah dan Rasul menjelaskan berwudu. Ibu berwudu, kalau kencing yang ibu basuh, wudunya tempat kencingnya atau mukanya? Hah? Ibu buang air itu kentut, mau wudu sholat di mana ibu basuh? Muka kan? Logikanya kapan tempat kencing itu aja dibasuh wudu, sholat langsung. Ini kita imani karena kita yakin apa yang diberitakan Allah dan Rasul itu benar. Maka pengobatan dua jalurnya, pertama dengan sebab akibat, yang kedua dengan contoh Nabi. Kembali ke ayam tadi. Ayam ini bagaimana yang masuk? Ayam itu dalam ilmu dokter bisa tidak menyembuhkan sakit? Ayam, apalagi ayam potong kalau lagi berlari makan langsung. Ayam setahu saya sampai hari ini belum lagi ada penelitian mengatakan ayam itu bisa menyembuhkan, apalagi yang dimakan itu bagian-bagian tertentu saja yang notabene katanya penyakitnya bagi jantung ayam dimakan. Nanti saya tanya ke dokter lah, apa benar bisa menyembuhkan orang sakit dengan ayam yang kita makan? Itu pertama. Jadi tidak masuk dalam kategori sebab akibat, tidak nyambung dia. Terus yang kedua, pernah dari contohkan Nabi, kalau ada yang sakit bedahlah onta ya, sana onta atau kambing. Pernah? Tidak pernah. Justru itu makanan kita. Disembelih pun dengan nama Allah. Kalau nggak sudah disembelih karena obat, berarti menyembelih bukan karena Allah, bukan lagi menyembelih yang Allah benarkan. Jatuhnya ke syirik, menyembelih hewan dengan tujuan tak jelas. Sekali lagi saya katakan bahwa ini tidak masuk kategori pengobatan yang mengikuti dua jalur tadi, tidak sebab akibat dan tidak ada contoh dari Nabi SAW. Untuk mendakwahkan, nah ini dia, untuk mengingatkan orang tua kita harus dengan akhlak yang mulia.
ketika orang tua kita salah, kita pandai membujuknya, tidak dengan menyatakan kesalahan terang-terangan sehingga timbullah marah dan benci dan sakit hati orang tua. Ajak dengan lembut, dakwahkan yang baik. Tak bisa juga undang sama-sama di rumah, kasih dia pencerahan, ya. Supaya apa? Supaya orang tua itu ketika diberikan nasihat justru mendapatkan ketenangan dan perubahan yang baik, bukan mendapatkan marah dan sakit hati. Baik, para itu saja dari saya, Allah.